Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Ya, judulnya adalah setia di dalam pergerakan Tuhan. Ya, setia di dalam pergerakan Tuhan. Ini judul yang sangat bagus, Bapak Ibu Saudara ya. Dan tentu kita semua mengerti maksudnya kemana. Itu ya. Saya ingin kita merenungkan firman Tuhan di Matius 25 ayat 12 dan 13. Matius 25 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kemudian yang 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini dua firman terakhir dari cerita tentang perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada 10 di situ, Saudara ya. Dua-duanya membawa pelita. Ya, dua-duanya membawa pelita. Nah, kalau kita baca sampai habis, maka ada 2 yang harus dibawa oleh 10 wanita itu. Yang pertama pelita, yang kedua bicara tentang minyak. Ya, yang pertama bicara pelita, yang kedua bicara tentang minyak. Nah, pelita itu, Saudara, kalau kita pelita itu kita bisa mengacu kepada tentang kaki dian, tentang pergerakan Roh Kudus, tentang pergerakan lawatan, ya, tentang pergerakan rohani, saudaraku, tentang kebangunan rohani, ya, saudara. Yang kedua bicara pengurapan, saudaraku. Minyak ini bicara tentang pengurapan, bicara tentang kesetiaan. Apakah orang itu punya kesetiaan atau tidak, punya pengurapan, apinya itu terus membara atau tidak, gitu ya. Nah, pergerakan yang kalau kita flashback ke belakang, pergerakan setelah Tuhan Yesus, saudaraku ya, di Yerusalem, saudara, pergerakan luar biasa, saudaraku, terjadi setelah rasul-rasul, kemudian bapak-bapak gereja, ya, di mana-mana terjadi pergerakan, lalu pergerakan itu pindah ke Spanyol, saudaraku. Spanyol mengalami lawatan Tuhan, kemudian pindah ke, saudaraku, mungkin bukan hanya Spanyol, Eropa, ya, Eropa mengalami lawatan Tuhan, saudaraku, luar biasa, ya, saudaraku. Kalau kita baca penjajahan itu, salah satunya adalah pemberitaan Injil pada waktu gospel, saudara ya. Ya, saudara, itu yang kita lihat. Nah, di ayat 12 dan 13, saudaraku ya, Tuhan Yesus itu pertama bicara tentang sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudaraku, sesungguhnya aku tidak. Kenapa Tuhan berbicara kepada 5 orang gadis yang bodoh itu, aku tidak mengenal kamu. Padahal Yohanes pengenalan keselamatan adalah pengenalan tentang Allah dan pengenalan akan tentang Dia, saudaraku ya. Di kitab Yohanes, saudaraku ya, 17 ayat 3, Tuhan Yesus menang bahwa keselamatan itu adalah mengenal Dia yang mengutus aku dan mengenal aku. Itu keselamatan, saudara. Nah, berarti, saudaraku, bicara tentang kegerakan, gitu. Apakah hati kita masih terus membara dari pertama dipanggil sampai sekarang? Apakah kita terus memikirkan Tuhan? Apakah terus cinta kita itu masih cinta Tuhan? Saudaraku, kitalah yang tahu, ya. Orang hanya tahu buah-buah hidup kita. Yang dulu semangat, yang dulu luar biasa, loh sekarang kok enggak semangat lagi, gitu. Ya, saudara. Nah, ini bicara tentang pergerakan. Apakah kita menjadi, saudara, agen-agen kegerakan Tuhan? Saudara ya, apakah kita menjadi
orang-orang yang terus membakar orang-orang yang lain untuk melayani Tuhan. Apakah kita, saudaraku, saudaraku, cintanya kepada Tuhan itu nggak surut-surut, saudaraku, cinta terus, ya saudara ya, tanpa penurunan, saudara ya, tanpa redup, ya. Kaki Dian itu terus ada di dalam hati kita, membara di dalam hidup kita, melayani kita terus. Itu yang pertama, saudara. Itu yang pertama. Kita terus membara, kita terus cinta Tuhan, kita melayani Tuhan, ya. Saudara, kalau kita boleh, kalau boleh saya lebih detailkan itu, saudaraku, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, saudaraku, itu demikian firman Tuhan. Inilah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Bapa Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan Bapa. Saudaraku, pelayanan yang luar biasa adalah pelayanan yang pertama, keselamatan banyak orang. Ya, kita memberitakan Injil, kita care terhadap orang berdosa, kita mau memberitakan Injil dan menyelamatkan banyak orang, saudaraku ya. Yang kedua, memperkenalkan Bapa, bicara tentang pemuridan, bicara tentang orang itu bertumbuh mengenal Dia, orang itu jadi bertumbuh lebih besar mengenal Dia. Nah, yang terakhir, saudaraku, ayat 13, Tuhan mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudaraku, kita harus setia, karena firman Tuhan mengatakan, kamu harus berjaga-jaga, karena kamu nggak tahu kapan waktunya. Jadi kita saling mengingatkan, supaya kita setia, supaya kita terus berlari-lari kepada tujuan, saudaraku ya, setia melayani, saudaraku ya, setia. Ada satu lagu yang rekan saya ciptakan, saudaraku, tapi dulu saya sayangkan kenapa dia meninggalkan gereja kita, padahal dia mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, menciptakan lagu yang dipakai Tuhan luar biasa, menciptakan lagu. Kalau saya nyanyikan aja saya nangis, saudaraku. Lagu itu membakar, saudaraku. Tetapi saudaraku, kesetiaan itu penting. Oleh karena itu, mari kita saling mengingatkan untuk kita bisa setia. Kita saling membangun untuk kita bisa setia. Orang bisa setia itu kita bisa saling menopang, saudaraku. Kita ingatkan banyak teman kita supaya terus membara. Ya, sekali lagi, yang pertama, saudaraku, Alkitab mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini bicara tentang kegerakan rohani dalam hidup kita. Ini bicara tentang pelayanan dalam hidup kita. Ini bicara tentang apa yang sudah pernah Tuhan lakukan kepada kita, apakah terus, saudaraku. Kemudian yang ayat ke-13-nya bicara tentang kesetiaan, saudaraku. Bukan awal, tapi akhir, kata Alkitab. Akhir, mari kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita membara di dalam Tuhan. Bukan hanya membara, tapi kita juga mengalami kesetiaan. Sekalipun situasinya sulit, kita tetap setia melayani. Kita tetap setia dalam cinta akan Tuhan. Saudaraku, yang pertama bicara tentang api kebangunan rohani, yaitu tentang pelita. Yang kedua bicara tentang minyak, bicara tentang kesetiaan di dalam kita melayani. Mari Bapak Ibu Saudara, dua ini kita hidupi. Kita saling mengingatkan, kita saling membangun, supaya jangan sampai di antara kita ada yang undur. Ya, kita terus dipakai dalam kegerakan Tuhan. Mari kita berdoa.